Selamat siang para pemirsa setia, selamat datang di talk show kita hari ini. Hobi jadi prestasi, dari passion ke aksi. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, bahkan membawa prestasi yang membanggakan. Bersama saya Nisa, mari kita gali cerita inspiratif dari para narasumber yang sudah membuktikan bahwa apa yang kita sukai bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kesuksesan dan pengaruh positif bagi si kita. Yuk kita mulai. Kadang kita merasa hobi hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tapi ternyata banyak banget kisah luar biasa yang berawal dari sana pemirsa. Seperti yang akan kita ceritakan oleh narasumber kita berikut ini yang berhasil mengubah hobinya menjadi pencapaian besar. Bagaimana sih langkah awal narasumber kita? Yuk kita dengarkan. Baik, sekarang kita sampai pada bagian yang sangat dinanti-nanti nih pemirsa. Di sini sudah hadir Kak Ical. Halo semuanya. Seorang yang telah membuktikan bahwa hobi bisa membawa seorang ke tingkat prestasi yang luar biasa. Kak Ical pasti banyak banget yang penasaran nih. Bisa gak sih cerita sedikit aja sebenarnya apa sih awal mula Kak Ical menemukan passion ini dan kapan Kak Ical menyadari bahwa hobi itu tuh tersebut bisa dijadikan langkah awal untuk menjadi sesuatu yang lebih besar? Buat pertama kali tuh aku nemu kayak aku suka nulis tuh sejak aku SD sih sebenarnya. Jadi pas itu aku inget banget pas kelas 4 SD aku baca novel. Di situ tuh guru bahasa Indonesia cerita kalau misalnya anak muridnya itu ada yang udah nerbitin novel. Ya aku baca dong, aku termotivasi. Terus temanku juga kebetulan yang duduk di sebelah aku, teman dekat aku tuh juga suka baca. Aku ditularin kayak coba deh baca novel gitu. Ya dari situ aku mulai baca-baca novel, baca-baca cerita. Di situ kayak wah kayaknya bikin cerita tuh bagus deh gitu, seru kayaknya. Soalnya kita bisa membuat dunia kita sendiri yang kayak kalau di real life tuh nggak mungkin, tapi kita bisa bikin itu mungkin di sebuah cerita. Dari situ aku baru deh mulai belajar nulis. Awalnya masih ya nulis ecek-ecek lah, masih cerita-cerita pendek gitu. Juga sempet ngirim juga sih ke majalah-majalah, cuman kan karena pas itu masih kecil, masih nggak ngerti tentang kepenulisan juga, dunia literasi kayak gimana. Jadi kayak sering ditolak lah. Cuman makin kesini ya nggak menyerah sampai situ. Apalagi puncaknya itu di SMP. Pas di SMP itu beneran yang kayak aku kan kebetulan mondok ya guys. Nah aku mondok di pondok itu bosen kalau misal jam kos. Kayak ngapain ya kalau jam kos, kalau misal lagi istirahat ya udah aku nyalurin nulis itu loh. Aku belajar nulis, aku nulis cerita. Cuman pas aku bener-bener tekunin yang memperdalam itu pas aku SMA. Di SMA itu aku baru memperdalam lewat komunitas menulisnya online di aplikasi WhatsApp gitu. Kayak kita bikin grup, tapi kita nggak cuman kayak ngobrol-ngobrol sharing doang, kita juga belajar kayak apa sih kepenulisan itu, kayak tata cara penulisan yang benar, cari ide yang bagus buat jadi novel gitu. Dari situ baru deh aku rajin belajar tentang kepenulisan, tentang dunia authoring. Sampai pas itu kelas 12 guru aku baru ada yang sadar kayak wah ini anak kayaknya bagus nih kalau bikin cerita, coba deh diikutin lomba. Tapi lombanya bukan lomba cerita, pas itu lombanya lomba puisi, dan kebetulan alhamdulillahnya aku menang juara 6 terbaik se-Indonesia pas masih SMA. Makin kesini ya udah kayak aku jalanin aja, hobi kan, udah hobi terus juga lumayan kalau bisa menghasilkan kan. Nah aku mulai terus nulis di aplikasi Wattpad. Sampai detik ini pun aku masih nulis, dan aku sampai detik ini masih gabung komunitas menulis gitu. Nama komunitasnya itu WGA, Write Generation Academy. Kalian bisa buka di Instagramnya aja. Wah keren banget nih Kak Ical. Dari mulai Kak Ical kecil sampai hingga sekarang Kak Ical masih ada di passion kali ini. Terus
pertanyaan selanjutnya Kak Ical, pernah gak sih gara-gara terlalu asik sama hobi Kak Ical nih, terus Kak Ical lupa nih sama tugas kuliah? Karena kan Kak Ical kayaknya masih kuliah kan? Iya masih kuliah, kebetulan banget aku kuliah di Gunadarma. Nah, buat pertanyaan itu kayaknya enggak sih, balik lagi kan, kuliah kan prioritas ya. Kalau hobi tuh kayak cuman sekedar mengisi waktu luang. Cuman kayak aku tuh pernah dengar kata-kata dari penulis lah. Dia tuh ngomong jangan jadikan nulis itu sebagai hobi, tapi jadikan sebagai pekerjaan. Jadi kayak kita tuh harus minimal sehari itu kita harus ngetik gitu loh, kayak 1000 sampai 2000 kata lah buat mengasah skill kita. Nah, jadi tapi tetap yang diutamakan tugas kuliah, karena kan baik lagi kuliah itu kan kewajiban, kuliah bayar gak gratis. Kalaupun seandainya kuliah gratis kan mungkin bisa terledor, cuman ini karena bayar dan tanggung jawab sama kewajiban sih. Intinya tanggung jawab tuh penting, ingat tanggung jawab tuh penting di atas segalanya. Oh, nah pemirsa, jadi walaupun kalian punya hobi, jangan tinggalkan kewajiban kalian yang barusan Kak Ical omongin. Ingat ya teman-teman. Ya kan kita sebagai mahasiswa kan, kita juga sebagai mahasiswa punya kewajiban yaitu belajar, masuk kelas, ngerjain tugas. Jadi kayak ya kita sebagai mahasiswa juga harus ini aja, melakukan kewajiban kita. Benar banget Kak Ical. Nah, Kak Ical tadi nih sudah berbagi cerita tentang momen-momen penting dalam perjalanan hobinya, termasuk prestasi besar yang pernah ia raih. Tapi aku yakin banyak banget yang penasaran nih, kalau ada yang ingin mengikuti jejak Kak Ical, apa sih tips sederhana yang bisa mereka mulai? Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan langsung jawaban setelah jeda iklan berikut ini. Tetap dari Passion ke Aksi. Almond, chocolate mint, mari biskuit, coklat cashew, tiramisu, coklat blueberry, hazelnut, salted caramel, peanut butter, strawberry, bebas laktosa matcha. Aduh, lagunya nggak muat. Susu Cimory rasanya banyak banget. Halo pemirsa, balik lagi di talk show kita hari ini dari Passion ke Aksi. Nah, sekarang aku mau lanjutin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi tuh. Aku mau lanjutin dan aku sekarang mau nanya ke Kak Ical untuk pertanyaan berikutnya. Kak Ical nih, apa sih rintangan selama jadi penulis? Buat rintangan ya, kayak kesulitan jadi penulis. Mungkin kesulitannya buat jadi penulis tuh rasa malas aja sih, rasa malas. Mood. Soalnya jujur aja sebagai penulis tuh kadang kita mau nulis sesuatu aja tuh males, moodnya tuh nggak ada. Jadi yang menurutku yang paling berpengaruh sih rintangannya tuh moodnya aja. Jadi kita harus benerin mood kita. Nah, buat cari cara benerin mood itu kan semua orang punya beda-beda lah cara buat benerin moodnya. Cuman kalau aku sih biasanya benerin moodnya itu duduk di tempat yang ramai, terus kayak ngeliat sekitar aja. Nah, di situ juga selain aku bisa nambah mood, aku juga bisa nambah cerita, nambah bayangan di kepalaku kayak jadi suasana kampus nih seperti ini gitu. Oh, jadi kalau di kereta jam 10 malam ternyata begini. Itu juga bisa buat jadi bahan materi ke depannya. Sama paling kesulitannya itu ini sih, kosakata. Karena mungkin kalian teman-teman di rumah nih sering banget nemu cerita tuh pada zaman dahulu, ketika di saat pagi hari, ketika matahari mulai terbenam, pasti sering banget ngelihat kalimat-kalimat seperti itu di awal novel atau di awal cerita. Nah, jadi itu juga salah satu kesulitannya sih. Jadi kita emang harus banyak baca, harus banyak tahu kosakata bahasa Indonesia juga biar memperkaya bahasa kita. Biar jadi gaya bahasanya tuh nggak bosen, nggak boring. Kalian mungkin kalau yang udah sering baca-baca cerita bisa ngebedain mana cerita yang bagus, mana cerita yang jelek. Dilihat dari gaya bahasanya, penyampaiannya gitu. Mungkin itu aja sih kayak kalau kesulitannya. Sama paling ini, kalian juga harus terima resiko. Kayak misalnya sebagai seorang penulis tuh kadang-kadang orang malas jadi penulis karena pertama itu gajinya kecil. Bener banget, itu emang paling bener dah pokoknya kalau gajinya kecil. Aku juga nggak bisa denial kalau masalah gaji kecil. Udah gitu kalian juga pasti sadar banyak banget buku-buku KW ya kan, buku-buku KW yang dijual lebih murah daripada buku aslinya.
Nah itulah kenapa banyak banget orang yang malas jadi penulis. Soalnya kalau buku yang udah kita terbitin nggak dibeli tuh kita nggak bakal dapet duitnya gitu loh. Kita nggak bakal dapet royaltinya. Sama aja lah kayak di dunia seni lainnya, kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak buat kalian semua juga nih, please banget jangan beli buku bajakan, karena itulah yang bikin kita nih para penulis malas buat nulis lagi gitu sih. Nah, itu tadi rintangan dari Kak Ical selama Kak Ical menulis buku. Dan pertanyaan selanjutnya, ada pesan dan kesan dan harapan gak sih buat para pemirsa nih yang lagi pada nonton? Buat pesan, kesan, dan harapan ya. Buat pesan dulu nih. Pesannya buat kalian semua para penonton nih, apalagi orang-orang Gen Z, para remaja nih, mulailah baca buku. Karena dari data-data yang kita dapat tuh literasi Indonesia tuh cukup kurang di Asia Tenggara. Itu benar-benar kurang banget. Nah, mungkin kalian bisa mulai baca buku dulu aja gitu untuk memperbaiki literasi. Karena kalian tahu semua kan kalau misal buku itu jendela ilmu. Buku itu jendela apa ya bahasanya? Pokoknya kita bisa mengetahui apapun lewat buku. Terus kesannya selama sebagai penulis ya asik sih, seru. Kalian harus coba pokoknya jadi penulis. Kenapa? Karena kalian tuh bisa meng-create dunia kita sendiri. Intinya kita bisa bahasa kerennya tuh kita bisa jadi pemimpin di cerita itu. Terus buat harapannya buat para pemirsa, pertama jangan, balik lagi kayak yang tadi, jangan pernah beli buku bajakan, karena itu dia salah satu faktor yang ngebuat para penulis itu jadi malas buat nulis. Terus harapan buat pemerintah juga nih, aku punya harapan untuk pemerintah nih, inilah kasih dana tambahan buat buku. Jadi harga buku tuh diturunin gitu. Karena kalau kita pergi ke Gramedia sendiri kan, kita juga sering lihat buku-buku novel tuh, buku-buku harganya mahal, 120.000, 90.000. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor kenapa orang-orang malas baca, karena beli bukunya aja mahal gitu kan. Beli bukunya mahal, gimana kita mau baca? Buat orang-orang yang siapa tahu ekonominya rendah, kayak aku mau baca buku tapi mau beli buku ori harganya kemahalan, jadinya beli buku bajakan kan. Jadi turuninlah harga buku. Maksud aku kasih subsidi. Kan kalau misal harga buku 10.000 nih misal di Gramedia kan, aku yakin sih itu Gramedia bakal full rame gitu. Tapi ini subsidi ya, bukan mengurangi gaji para penulis gitu, fee-nya para penulis. Oke, jadi terakhir itu sebelum kita akhiri nih Kak Ical, mungkin ada tips sederhana untuk teman-teman di rumah nih yang ingin memulai hobi seperti Kak Ical. Ada gak sih Kak? Tips hobi ya? Lebih tepatnya tips menulis kali ya. Tips menulis itu pertama rajin-rajin nulis, rajin baca, sama ya udah sih itu aja sebenarnya. Kalau mau jadi penulis tuh kalian cuman yang penting kalian sering baca buku. Terus yang kedua kalian sering nulis, kayak upload tulisan kalian di platform manapun. Kalian nggak usah takut tulisan kalian jelek atau tulisan kalian tidak bagus, ya kan? Karena semua itu bakal berkembang. Kalian nanti kalau misalnya udah setahun 2 tahun menulis, kalian bakal ngeliat sendiri kayak, oh ternyata aku upgrade gitu loh. Soalnya aku ngerasain sendiri gitu Kak. Dari awal aku belajar nulis tadi ketika masih kecil, SD, SMP, dan SMA itu tulisannya beda. Kayak bener-bener literal itu bener-bener beda banget. Aku ngeliat itu ke upgrade. Nah terus sering baca buku, banyakin kosakata kalian, karena balik lagi nulis itu kan butuh yang namanya kosakata bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan cara kita bisa baca kamus bahasa Indonesia, atau kita juga bisa baca novel-novel gitu. Terus apalagi ya tipsnya? Oh ya, bikin outline sih. Outline itu penting banget kalau buat bikin cerita. Kayak misalnya kita mau bikin tema tentang apa, jalan ceritanya gimana, alurnya kayak gimana, apakah di sini per episode ya, kayak per chapter. Chapter 1 kita mau bikin kayak gimana, konfliknya apa di chapter 1, konflik memuncaknya gimana di chapter 1, endingnya chapter 1 gimana gitu. Mungkin kayak itu aja sih kalau dari aku.
Oke pemirsa, jadi itu tadi tips dan pesan dan kesan dan harapan dari Kak Ical. Terima kasih banyak Kak Ical atas cerita dan inspirasi hari ini. Dari obrolan kita jelas banget bahwa hobi bukan cuman sekedar aktivitas, tapi jadi sarana untuk berkembang, berprestasi, bahkan menjadi kebahagiaan diri sendiri. Betul. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan talk show dari Passion ke Aksi. Semoga cerita dari Kak Ical hari ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih menghargai passion kita masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan teruslah mengejar mimpi kalian. Bye. Bye-bye.